yang eventnya milik Inspektorat Kota Bontang. Kita lagi berbicara tentang probity di dalam proses pelaksanaan kontrak. Nah, di situ muncul diskusi-diskusinya muncul hal-hal menarik tentang pengendalian kontrak. Jadi sejak awal sebenarnya kalau memang di probity betul-betul pelaksanaan kontrak ini dari persiapan sebenarnya, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, sampai dengan pelaksanaan kontraknya. Nah, kalau proses pemilihan ini sebenarnya harusnya automatically ya, artinya kalau persiapan pengadaannya bagus, persiapan pemilihannya bagus, pelaksanaan pengadaannya itu tentu akan mengikuti pelaksanaan pemilihannya, maksudnya akan mengikuti apa yang sudah kita rancang. Nah, nanti rasanya gitu ya, rasanya atau dinamikanya akan kita temui pada saat pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini jadi kemarin teman-teman mengira bahwa yang namanya probity pelaksanaan kontrak itu dilakukan pada saat pelaksanaan kontrak. Ini juga tidak salah sih sebenarnya, karena di dalam MCP KPK itu sendiri saya coba pelajari memang membagi itu. Jadi diharapkan nanti teman-teman auditor yang apabila ada permintaan probity audit gitu, mereka mendampingi sesuai dengan permintaan. Nah, yang jadi masalah kalau permintaannya saat pelaksanaan kontrak sementara masalahnya ada di proses persiapan, akhirnya probity ini akan cenderung menjadi semacam apa ya, semacam bukan early warning system gitu ya, tapi menjadi semacam justru pemadam kebakaran gitu atas apa yang sudah terjadi. Nah, itu kemarin banyak sekali diskusi-diskusi yang konstruktif, sehingga kawan-kawan teman-teman auditor merasa sangat terbantu sekali. Nah, salah satu yang menarik kemarin adalah membicarakan tentang jadwal pelaksanaan pekerjaan. Ini memang bagian, ini saya berencana ini nanti akan kita bahas beberapa kali ya, beberapa kali malam mingguan saya bahas. Sebetulnya hari ini tidak menyiapkan presentasi khusus, tapi kita bicara yang dasar-dasarnya saja dulu, bahwa pertama, jadwal pelaksanaan pekerjaan ini adalah hal yang tidak menjadi alat untuk dipertandingkan pada saat pelaksanaan pemilihan. Bahkan konstruksi saja, dulu zaman Kepres 18, Kepres 80, di konstruksi itu yang namanya jadwal pelaksanaan malah masuk di dalam proses evaluasi tender. Jadi ada masa pelaksanaan pekerjaan, ada jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu bentuknya ada yang bar chart, Gantt chart, kemudian ada kurva S. Kemudian juga dilengkapi dengan network planning dan seterusnya. Itu sempat menjadi alat evaluasi pemilihan penyedia. Tetapi kemudian dinamikanya, dinamika regulasi masuk di Perpres 54 tahun 2010, kurva S itu mulai dihindari oleh regulasi untuk disyaratkan. Tetapi kebiasaan melakukan evaluasi jadwal pelaksanaan itu tetap, karena ada kalimat masa pelaksanaan. Nah, jadi dulu rame nih, kalau sekarang sih sudah nggak lagi ya. Dulu rame yang mensyaratkan masa pelaksanaan pekerjaan. Gitu, masa pelaksanaan pekerjaan disyaratkan, tetapi tata cara evaluasinya justru tata cara evaluasi mengevaluasi jadwal pelaksanaan pekerjaan. Bahkan saya ingat dulu ada tahapan tender yang menggugurkan penyedia itu ketika tidak menyampaikan kurva S atau jadwal pelaksanaan pekerjaan. Gugurnya di mana? Gugurnya pada masa pelaksanaan pekerjaan. Kalimatnya masa pelaksanaan pekerjaan pada kurva S atau jadwal pelaksanaan pekerjaan melebihi masa pelaksanaan yang disyaratkan. Jadi ini agak ambigu gitu ya. Yang disyaratkan masa pelaksanaan, tetapi alat untuk mengevaluasinya justru pelaksanaan. Ini juga diskusi yang dulu ya sempat terjadi. Kemudian ada juga yang agak aneh juga. Jadi yang dievaluasi masa pelaksanaan pekerjaan, tetapi kemudian yang dilihat justru RAB-nya. Gitu.
Jadi daftar kuantitas harga dalam penawaran gitu. Tuh, kelihatannya di mana? Itu ternyata jadi kait-kaitannya masa pelaksanaan dianggap melebihi itu karena begitu dilihat dari dari daftar kuantitas ada tahapan, ada bagian-bagian di jadwal pelaksanaan pekerjaan itu nggak sinkron, tidak sesuai. Artinya begitu disimpulkan oleh Pokja, ditotalkan harinya itu melampaui masa pelaksanaan pekerjaan. Jadi antara unsur yang dievaluasi, kriteria yang jadi syarat, kemudian dengan tata cara agak nggak nyambung. Unsurnya yang dievaluasi masa pelaksanaan, kemudian kriterianya tidak boleh melebihi waktu masa pelaksanaan, tetapi tata caranya yang digunakan adalah jadwal pelaksanaan pekerjaan, bahkan ada yang mengevaluasi melalui daftar kuantitas dan harga. Nah, ini dulu rame seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang regulasi kemudian bergeser. Akhirnya di Perpres 16 ketika terbitnya Permen PU 14 tahun 2020, Permen PU 7, Permen PU 31, Permen PU 14, sekarang menjadi Perlem 12 tahun 2021, masa pelaksanaan ini menjadi clear. Dievaluasinya menjadi unsur yang dipersyaratkan pada saat tender, tetapi kriterianya juga sama, kriterianya tidak boleh melebihi masa pelaksanaan yang disyaratkan, tetapi tata cara evaluasinya dipermudah, yaitu apa? Yaitu mengacu kepada masa pelaksanaan PPK saja. Jadi tetap ada evaluasi, tapi evaluasinya mengikat bahwa apabila telah menawar, maka dianggap telah menyetujui masa pelaksanaan paling maksimal sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh PPK di dalam LDP. Nah, artinya nggak mungkin lagi gugur di dalam masa pelaksanaan. Dengan adanya ini, maka kemudian kebiasaan mengevaluasi jadwal pelaksanaan ini kemudian di dalam tender itu kemudian semakin hari semakin menghilang. Tetapi yang jadi masalah lagi adalah ketika jadwal pelaksanaan pekerjaan ini tidak lagi menjadi syarat tender, PPK ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutannya apa? Ikut-ikutan mengabaikan penyusunan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Seolah-olah kalau tidak disyaratkan di tender ya PPK nggak perlu nyusun jadwal dulu lah. Nanti dululah jadwalnya disusun gitu ya. Akhirnya di dalam spesifikasi pelaksanaan pekerjaan itu saya jarang sekali menemukan ada PPK-PPK yang sudah menyusun jadwal, termasuk tahapan-tahapan jadwal pelaksanaan. Karena dianggap tidak juga dijadikan syarat tender, ngapain dibikin gitu ya. Padahal ini menjadi penting karena harus tetap dimasukkan di dalam dokumen, yaitu di dalam spesifikasi teknis terkait spesifikasi waktu. Spesifikasi itu kan harus memenuhi value for money. Value for money itu kan di dalam Perpres disebutkan ada 6 area. Ada kualitas, kuantitas, lokasi atau sumber, kemudian waktu, kemudian ada harga, kemudian terakhirnya. Jadi tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat lokasi atau sumber, tepat waktu, kemudian tepat harga, dan tepat penyedia. Nah, ini kan value for money di dalam pengadaan barang jasa. Sementara value for money di dalam spesifikasi itu 5, karena penyedianya tidak termasuk di dalam spesifikasi. Nah, jadi spesifikasi ini 5 memenuhinya, dari mulai tepat kualitas, kuantitas, kemudian lokasi atau sumber, kemudian waktu. Terakhir baru harga di HPS-nya. Nah, yang 4 ini termasuk waktu tadi. Jadi kalau misalkan yang disebut kelengkapan spesifikasi itu mestinya itu. Jadi kalau spesifikasinya tidak lengkap, tidak ada kriteria kualitasnya, tidak ada kriteria kuantitasnya, tidak ada kriteria lokasi sumbernya atau pengirimannya dan segala macam, kriteria waktunya tidak ada, maka sebenarnya spek tidak lengkap. Ini selalu saya sampaikan di dalam materi-materi pembelajaran saya untuk materi spesifikasi atau penyusunan spesifikasi. Sayangnya kelas penyusunan spesifikasi ini sudah sangat jarang ada yang meminta, karena paling banyak yang minta justru adalah kelas-kelas terkait pemilihan penyedia. Walaupun agak ini juga saya agak sedih juga karena kelas-kelas penyusunan spesifikasi itu kurang marketable gitu ya, kurang diminati. Bahkan ketika dibuka lagi beberapa kali kelas penyusunan spesifikasi
peminatnya sedikit. Ya, kalaupun peminatnya banyak, yang hadir juga pokja gitu. Ini agak nggak tepat sasaran gitu. Karena penyusunan spesifikasi ini sebenarnya adalah ranahnya PPK, PA, KPA. Tapi memang saya menyadari agak susah, ya, agak sulit mendorong para PA, para KPA, kemudian PPK ini untuk mengikuti kelas. Gitu. Ini juga bagian yang harusnya menjadi concern kita, karena materi penyusunan spesifikasi ini penting sekali. Bagaimanapun juga di dalam Perlem 12 misalkan disebutkan di persiapan pengadaan penyusunan spek HPS rancangan kontrak, di dalam perencanaan pengadaan sebelum menyusun anggaran spesifikasi RAB rancangan kontrak. Jadi memang urgent sebenarnya, tetapi memang apa mau dikata ya, emang ini terkait supply dan demand juga. Jadi kalau misalkan demandnya nggak ada, ya supply-nya nggak bisa ini. Nah, jadi penyusunan spesifikasi harus memenuhi itu. Salah satu konten spesifikasi adalah waktu. Spesifikasi waktu yang dijadikan syarat tender adalah masa pelaksanaan. Nah, syarat waktu yang dijadikan syarat untuk pelaksanaan pekerjaan adalah jadwal pelaksanaan pekerjaan, di mana di dalamnya ada tahapan pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini kalau tidak disusun secara baik oleh PPK, berarti pekerjaan ini tidak terencana dengan baik. Bagaimana kita menyusunnya? Nah, ini kemarin saya kebetulan saya bilang biarlah saya yang beristiqomah gitu ya di wilayah pengadaan barang gitu. Biarlah saya yang barang atau jasa lainnya. Ya, kalau yang konstruksi biarlah diserahkan kepada pakar-pakarnya gitu ya. Saya biar minggir dulu di area-area yang tidak terlalu diminati gitu. Karena kalau konstruksi itu udah ada Bli Heri, Bli Made Heriana, sudah ada Ibu Ira, Ibu Juni Irawati gitu. Ada Pak Rahvan Mokoginta di pengadaan langsung konstruksinya. Nah, saya melipir ke materi-materi pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya. Nah, di pengadaan barang itu, kalau di pengadaan konstruksi saja sering diabaikan penyusunan jadwal ini di dalam penyusunan spesifikasi, kemudian tidak dituangkan juga di dalam dokumen pemilihan, itu justru apalagi di pengadaan barang. Sangat jarang sekali PPK tuh menyusun tahapan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan untuk pengadaan barang. Kalau saya itu ya kita susun minimal ada tahapan-tahapannya. Minimal tahapannya apa? Minimal tahapannya adalah tahapan order atau pemesanan gitu ya. Ada tahapan pengiriman, karena barang itu kan sering dikirim ya. Bahkan barang itu diorder dulu ke pabrikan, supplier, distributor gitu ya. Kemudian ada tahapan pengiriman, bisa pengiriman antar pulau, pengiriman antar provinsi, pengiriman antar kabupaten dan seterusnya. Kemudian ada tahapan apa lagi? Tahapan penerimaan atau tahapan serah terima pekerjaan, di mana di dalamnya juga ada jadwal tahapan-tahapan, misalnya tahapan testing and commission, tahapan uji mutu, tahapan pelatihan penggunaan peralatan kalau dia peralatan. Nah, kalau ini tidak disusun oleh PPK dalam pengadaan barang, wah ini bahaya sekali. Akhirnya nanti barang datang di hari terakhir pada saat serah terima. Lalu kapan kita testing commission, kapan kita pelatihan dan segala macam. Jadi kalau kita susun tahapan secara baik, misalkan ada 90 hari masa pelaksanaan pekerjaan, kemudian dari 90 hari itu kita susun 3 bagian. Bagian pertama adalah bagian pemesanan, bagian kedua adalah bagian pengiriman, kemudian bagian ketiga adalah bagian serah terima. Kemudian bagian pemesanan kita bagi lagi. Bagian penerimaan bukti order 10 hari, karena 30 hari kan tadi kan 30 hari, 10 hari bagian penerimaan order. Kemudian 10 hari kedua di dalam pertama itu bagian verifikasi dan klarifikasi terkait order. Bagian ketiga adalah pemantapan atau finalisasi bahwa apa yang diorder itu sudah sesuai dengan apa yang diminta di dalam proses pengadaan atau proses kontraktual.
Jadi jangan barangnya datang baru kemudian kita cek bahwa spesifikasinya sesuai. Justru pengecekan spesifikasi ini sesuai atau tidak pada saat order itu tadi. Jadi ada kerjaan PPK sebenarnya, itu ada kerjaan PPK di 30 hari pertama. 10 hari pertama, di 30 hari pertama itu adalah kita PPK, misalkan ini contoh saja. Contoh saja, menyusun jadwal bahwa 10 hari pertama itu penyedia wajib telah menyampaikan purchase order kepada PPK. Apa bukti purchase ordernya? Ya tentu salinan dari purchase order. Kemudian purchase ordernya harus bisa diklarifikasi. Nah, PPK dibantu tim itu begitu menerima purchase order, kemudian diteliti, begitu diteliti harus ada kontaknya yang bisa dihubungin suppliernya. Mana nih customer service dari supplier? Kita mau ngomong nih. Nah, tim dari PPK akan ngontak. Nah, ini tahapan 10 hari kedua. Verifikasi, klarifikasi tentang order tadi. Gitu. Nah, kontak ke suppliernya. Kemudian supplier nanti merespon. Kontak ini bisa berupa surat pernyataan dari supplier bahwa memang barang yang diorder adalah ini, jumlahnya ini, dan seterusnya. Nah, apabila diperlukan, 10 hari ketiga itu bisa dilakukan klarifikasi kepada distributor melalui klarifikasi pabrikan. Untuk memastikan bahwa spesifikasi yang diorder penyedia itu adalah spesifikasi yang benar-benar sesuai dengan spesifikasi. Sehingga barang belum datang kita udah bilang penolakan, ya itu mohon maaf ya, kami sudah verifikasi kepada supplier saudara berdasarkan purchase order saudara, ternyata yang Anda purchase itu tidak sesuai dengan apa yang kita kontraktualkan. Jadi mohon, karena ada ketidaksesuaian, dengan ini kami sampaikan surat peringatan pertama. Apabila ini tidak dilanjuti dengan perbaikan, maka kami akan lakukan tindakan-tindakan sesuai dengan dalam kontrak. Nah, ternyata misalkan nih kalau PPK-nya nyusun jadwal jadi enak sebenarnya kayak gini ya. Kita misalkan ya, 10 hari pertama di 30 hari pertama. Ternyata di 10 hari pertama, di 30 hari pertama itu penyedia tidak menyampaikan purchase order atau dokumen purchase order. Maka keterlambatan 1 hari di hari ke-11 di 30 hari pertama itu adalah denda 1 per mil per hari dari nilai atau bagian kontrak. Itu yang disebut dengan denda keterlambatan sebenarnya. Bukan 90 hari plus 1 harinya kemudian didenda. Kenapa ini diskusi ini tidak berkembang, kita tidak dikembangkan? Karena memang tidak ada yang mengupas ini secara mendalam. Padahal di dalam kontrak kita sudah dijelaskan dengan secara terang gitu ya, bahwa yang namanya denda keterlambatan adalah keterlambatan penyedia untuk merespon janjinya berdasarkan jadwal, bukan berdasarkan masa pelaksanaan. Selama ini kita berdasarkan masa pelaksanaan. Masa pelaksanaan 90 hari, berarti keterlambatan itu 91. Nggak seperti itu. Maka dari itu kontrak kritis juga ada di dalam proses pelaksanaan pengadaan barang. Pengadaan jasa lainnya juga ada kontrak kritis. Jadi di hari ke-11 itu sudah bisa diperlakukan kontrak kritisnya. Bisa ada peringatan SP1. Ingat ya kalau SP1 nih, gitu. Ini SP1, jika Anda tetap tidak juga bisa menyerahkan di hari ke-12 purchase order, maka di hari ke-13 kami dengan resmi akan mengirimkan surat peringatan kedua sekaligus pernyataan bahwa ini akan dilakukan denda keterlambatan atau dilakukan pemutusan kontrak. Nah, ini pengadaan barang, saya baru bercerita pengadaan barang yang sederhana saja, bagian saya lah ini yang sederhana. Nah, sekarang pertanyaannya, PPK kita dalam pengadaan barang seperti itu nggak? Ini seperti itu. Oke, ini ada pertanyaannya. Saya baru cek, baru lihat. Betul kan nanti dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak penyedia akan memaparkan jadwal pelaksanaannya? Bukan di dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak sebenarnya. Dalam rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan. Oh, apa bedanya dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak dengan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan? Pelaksanaan kontrak di dalam Perpres disebutkan mulainya dari mana? Mulainya dari SPPBJ. Pasal 52 Perpres 16 tahun 2018. Oh, hafal betul saya. Bukan karena hafal Perpresnya, tapi karena sering nanya sama Pak Halib. Nah, Perpres berjalan. Pasal 52. Pelaksanaan kontrak dimulai dari SPPBJ.
Jadi kalau disebut rapat persiapan pelaksanaan kontrak, itu triggernya ada di SPPBJ sebenarnya. Tapi sayangnya dihilangin ya sekarang ya, rapat persiapan SPPBJ itu dihilangin. Jadi kita udah nggak bicara rapat itu deh. Nah, ada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan. Ada pre-contract meeting, ada pre-cost meeting atau apalah PCM dan seterusnya. Intinya di situ adalah rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan sebenarnya. Nah, kontrak dimulai sejak tanda tangan kontrak. Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak SPMK, surat perintah mulai kerja. Jadi di dalam kontrak itu ada masa pelaksanaan pekerjaan, ada masa pemeliharaan. Nah, masa pelaksanaan pekerjaan dan masa pemeliharaan adalah bagian dari masa pelaksanaan kontrak. Mungkin bagi sebagian orang nih agak jelimet gitu ya, tapi ya inilah kontrak gitu. Harus dipahami seperti ini supaya dudukannya pas gitu ya. Jadi dalam rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan, penyedia memaparkan jadwal pelaksanaan pekerjaannya dibandingkan dengan rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan oleh PPK. Tapi kalau PPK-nya nggak pernah menyiapkan rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan, apa yang mau dibandingkan? Ya akhirnya PPK ngikut aja dengan apa yang disampaikan penyedia. Kalau ini bukan PPK yang mengendalikan kontrak, tetapi penyedia yang mengendalikan PPK. Kalau PPK punya time schedule yang sudah detail pada saat ini, minimal kayak tadi ya, 30 hari pertama. 30 hari pertama terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama 10 hari pertama purchase order. Tahapan kedua adalah verifikasi dari purchase order. Tahapan ketiga adalah klarifikasi terhadap spesifikasi yang ada di dalam purchase order. Maka penyedia bisa saja menyampaikan hal yang berbeda pada saat rapat persiapan pelaksanaan, karena mereka boleh kan, karena itu tidak dipertandingkan jadwal itu. Disinilah letak diskusinya antara PPK dengan penyedia. Kata penyedia, mohon maaf Bapak, 10 hari purchase order itu terlalu lama menurut kami. Menurut Anda berapa baiknya? Kalau menurut kami purchase order, kami sekarang nih Pak, kalau Bapak ngeluarkan ya, Bapak sudah mengeluarkan SPMK gitu ya. Ini kan ngobrolnya sudah di rapat persiapan tanda tangan kontrak kan, gitu ya. Kalau Bapak sudah mengeluarkan SPMK, hari kedua SPMK itu kami sudah bisa order Pak ke supplier, karena supplier kami udah siap. Kemarin dapat SPPBJ aja udah cerita saya sama supplier saya. Supplier saya bilang itu stok sudah ada. Nah terus gimana? Berarti tahapan proses order itu Pak, kami minta 5 hari aja. Kata PPK, ya boleh lah. Berarti kan lebih baik dari apa yang ini. Berarti kalau 5 hari gimana? Saya verifikasi gimana? Verifikasi purchase ordernya. Oh kalau verifikasi purchase ordernya terserah Pak PPK. Mau kapan? Kita lakukan. Bapak mau kami persiapkan ininya? Oh enggak. Kami yang menentukan waktunya kata PPK. Nanti tolong beri kami aja nomor kontak dari suppliernya, alamatnya di mana dan seterusnya. Biar kami verifikasi. Oh oke, siap. Tentukan harinya. Gitu. Nah, jangan sampai ini tidak dikendalikan. Apalagi kemudian misalkan PPK-nya tidak aware terhadap ini. Hanya ikut tanya ke penyedia. Penyedia, purchase ordernya mana nih? Katanya janjinya 10 hari udah ini. Oh iya Pak, mohon maaf agak terlambat nih Pak, gini segala macam. Oke ya. Hari ke-12, hari ke-15 ya. Oke. Siap. Apalagi ya udah yang penting barang sampai ya, gitu. Ini praktek-praktek yang menurut saya membahayakan buat PPK. Gitu ya. Saya kemarin saya ingat betul itu pengadaan mesin cuci kapasitas besar di rumah sakit. Itu saya susun tahapan seperti apa yang saya sebutkan tadi. Oh, enak betul PPK-nya. Bisa dikendalikan secara baik. Oke, seperti itu ya, Pak. Ini ya, Pak Hendra. Nah, ya. Dia harus seperti itu. Jadi pengadaan barang pun itu harus melakukan yang namanya PCM. Meskipun PCM itu memang menjadi haknya kontraknya memang ada di konstruksi, tetapi sebenarnya secara substansi rapat persiapan pelaksanaan kontrak itu ada di setiap proses pelaksanaan pekerjaan pengadaan. PPK meminta agar jadwal pelaksanaan pekerjaan dengan kurva S dimasukkan dalam evaluasi dokumen teknis karena menurut PPK sebagai dasar PPK untuk melihat progres pekerjaan. Ini menandakan PPK nggak siap dengan menyusun jadwal.
Berarti konsultan perencananya juga nggak nyusun kurva S-nya. Karena apa? Mengharapkan penyedia yang bikin. Kalau gitu rugi kalau kita bayar bayar apa? Bayar penyedia ya, bayar konsultan mahal-mahal sesuai remunerasi. Tapi kata konsultannya lagi, mana Pak, kami nggak dibayar sesuai remunerasi, orang cuma dibayar 5 juta gitu. Ketawa lagi deh. Ya, berarti kan salahnya bukan di situ ya. Jadi gitu ya, Pak. Jadi ketika ada PPK yang minta kurva S gitu ya di saat tender itu menandakan bahwa PPK-nya nggak siap dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Karena jadwal pelaksanaan pekerjaan itu miliknya PPK. Seperti juga masa pelaksanaan pekerjaan itu miliknya PPK. Penyedia tidak boleh meminta diperpanjang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya jadwal itu adalah saya ingat sekali kata-kata dari senior saya, Pak Riyad ya, Pak Riyad Horem. Ya Anda itu saya sering nyebut beliau. Sering kita diskusi itu ya. Dan baik diskusi yang lembut, diskusi yang keras gitu ya. Jadi beliau bilang yang namanya jadwal pelaksanaan perubahan pada jadwal pelaksanaan pekerjaan itu adalah sebuah keniscayaan. Artinya jadwal itu pasti berubah-ubah. Yang tidak boleh berubah adalah masa pelaksanaannya. Jadwal pasti berubah, kondisi lapangan misalkan. Itu berubah-ubah. Maka kalau sesuatu yang pasti berubah, itu tidak bisa dijadikan syarat tender. Percuma. Akhirnya kita ingkar janji semua. Gitu. Maka meminta kurva S salah satunya di dalam proses tender itu salah satunya menandakan bahwa kita atau PPK itu mengikat dirinya sendiri. Kalau kurva S dipertandingkan, disepakatilah misalkan masa persiapan 10 hari, masa melakukan pemasangan pondasi atau pondasi misalkan anggap 30 hari. Kemudian kolom dan seterusnya sudah disusun di situ. Tiba-tiba pada saat proses pelaksanaan nggak sesuai dengan apa yang kurva S yang dijadikan tender pada saat syarat tender, itu post bidding hukumnya. Cuman karena memang banyak kesalahan di situ akhirnya apa? Kalau di post bidding kan semua post bidding gitu. Ada secara substansi itu post bidding karena apa? Api yang sudah dipertandingkan mestinya tidak boleh berubah. Ini rumus dasar gitu ya, filosofi dasar. Meskipun nggak banyak yang nggak duduk ini. Jadi itu mudah-mudahan PPK-nya paham betul ini. Yang paling jelas adalah ketika PPK minta kurva S berarti PPK-nya tidak siap dengan perencanaan. Perencanaan menyusun spek, yang namanya detail engineering design misalnya. Itu termasuk dalam tahapan-tahapan pelaksanaan. Bagaimana bisa nyusun analisa tanpa metode. Bagaimana nyusun metode tanpa menyusun jadwal. Berarti kalau misalkan tidak ada jadwal berarti nggak ada metode. Nggak ada metode berarti nggak ada analisa. Terus analisa yang jadi RAP untuk HPS itu apa? Jadi ininya ya. Jadi begitu Pak Dwi atau Mbak Dwi ini saya kayak ini. Jadi alasan PPK untuk melihat progres pekerjaan itu sangat absurd sekali karena itu menandakan PPK-nya nggak siap. Sayang kita punya konsultan bagus-bagus gitu ya. Oke, saya coba lihat di YouTube ada nggak nih? Ini saya lupa matiin ini di YouTube. Oke. Ya, sementara belum ada di YouTube, masih adem. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya. Ini karena memang acara dadakan jadi ya maklum. Nah, itu contohnya ya Bapak Ibu sekalian untuk pengadaan barang. Jadi 30 hari pertama, 30 hari kedua pengiriman. Nah, 30 hari kedua ini yang saya sebut tadi bisa berubah jadwal ya. Misalkan kita sudah schedulekan, sepakati dengan penyedia. 10 hari pertama adalah penyampaian purchase order, 10 hari kedua adalah penyampaian
apa verifikasi purchase order. 10 hari ketiga adalah verifikasi klarifikasi spek pada purchase order. Jadi sebelum dikirim kita ada approval. Oke, purchase order sudah clear. Nah, setelah itu purchase order clear baru lakukan pengiriman. Nah, ternyata penyedia nyampaikan purchase order di hari kelima. Di hari kelima berarti sudah bisa kita verifikasi itu purchase ordernya. Begitu diverifikasi 5 hari, 10 hari udah selesai. Diverifikasi purchase ordernya clear, kata suppliernya benar. Ada beberapa supplier, misalnya beberapa supplier menyatakan bahwa ini benar, ini adalah purchase order yang kami terbitkan dan yang diorder adalah barangnya ini. Kemudian kita klarifikasi spesifikasinya. Setelah kita klarifikasi, ternyata klarifikasinya 5 hari misalkan. Oh, ternyata benar klarifikasinya sudah 5 hari. Berarti kan cuma ada dari 30 hari rencana kita untuk proses itu, ternyata bisa 15 hari. Nah, ketika 15 hari, kira-kira nih jadwal kita tetap 30, 30, 30, atau bisa kita majukan nih? Kan bisa kita majukan, gitu ya. Begitu kita majukan, bukan berarti 30 hari pengiriman itu kemudian berkurang, tidak. Bisa saja 30 hari ditambah 15 hari, 45 hari pengiriman. Kata penyedia, oh lumayan lega Pak saya. Oke ya. Nah, sekarang pengiriman pun dibagi tahapannya tuh. Tahapannya apa? Pengiriman. Penyedia mengirimkan barang. Setiap pengiriman barang itu ada namanya manifest yang berbentuk delivery order. Bukti pengiriman. Kalau kita apa ya? Biasanya kalau di orang yang shopping, online shopping itu apa sih? Ya, resi pengiriman, betul. Sampai lupa saya. Pada sering pesen lupa. Nah, jadi resi pengiriman. Jadi resi pengiriman itu buktinya diterima dulu oleh PPK. Apa tujuannya? Untuk PPK mengendalikan, oh betul ini penyedia sudah mengirim. Jangan-jangan ini kadang-kadang kan cuma telepon-telepon, udah dikirim belum barang? Udah Pak, dalam perjalanan. Oke, siap, alhamdulillah. Lalu buktinya apa yang kita bisa kendalikan? Nah, buktinya harusnya resi pengiriman karena dia pasti mengirim melalui jasa pengiriman. Disinilah kemudian kalau kita melakukan pengadaan barang yang sifatnya pengadaan barang impor ya. Di sini PPK mengendalikan. Setelah bukti purchase order itu diverifikasi, speknya diverifikasi, ada rapat di situ untuk memastikan apa? Kata PPK, bro, kami sudah periksa nih. Nah, sekarang kami pengen tanya, ini kapan kirimnya? Setelah Bapak approve itu, kami akan segera Pak lakukan pengiriman karena sebenarnya ini kan kami di gudang penyedia itu sifatnya ex-work gitu ya. Jadi incotermnya international componentnya adalah ex-work. Segera melakukan proses administratif pengiriman. Oke, sekarang pertanyaannya. Oh, putus ya tadi ya. Nah, kami akan segera melakukan administrasi pengiriman. Nah, kan di dalam spesifikasi kita tidak mungkin mensyaratkan bahwa pengiriman harus melalui JNE. Itu nggak bisa kan? Memang ada yang praktek seperti itu. Kalau kita tekan JNE, ternyata JNE lebih mahal loh. Penyedia punya pengiriman yang lebih murah atau lebih efektif. Ya, terus gimana? Salah kita lagi nanti kan? Jadi nggak terlalu bagus juga kalau ditetapkan. Nah, sekarang kita tanya, bro, ini ngirimnya pakai jasa pengiriman apa? Rencana sih jasa pengiriman DHL Pak. Ini mau menyebut merek ya. Ini kan di YouTube. Oke, rencana pakai yang ini Pak gitu. Oh, ternyata setelah kita teliti jasa pengirimannya jasa pengiriman internasional. Iya, ada amanat di Perpres tentang konten TKDN, kandungan dalam negeri. Kemudian juga tentang pengadaan sustainable produk-produk yang berkelanjutan. Produk berkelanjutan bukan cuma tentang green loh. Produk berkelanjutan juga tentang sosial, tentang ekonomi. Artinya apa? Selain TKDN ada BMP, biaya manfaat produksi atau biaya manfaat perusahaan. Jadi
Dalam rangka keberlanjutan itu kita juga harus mempertimbangkan kalau kita pakai tenaga pengiriman atau jasa pengiriman di luar negeri, kita tidak bisa memastikan bahwa tenaga kerja kita di Indonesia digunakan untuk jasa pengiriman itu. Maka pada saat rapat itu kita bilang, "Bro, coba kita lihat di dalam spesifikasi ya." Dalam spesifikasi itu tertuang untuk produk-produk yang impor, proses jasa-jasa pendukung lainnya itu dimaksimalisasi menggunakan produk-produk dalam negeri. Jadi kami berharap pengiriman ini tidak menggunakan pengiriman tersebut. Kami ingin pengiriman itu menggunakan jasa pengiriman lokal atau domestik atau nasional yang berpengalaman dalam pengiriman antar negara. Ini diskusi kita. Nah, itu ada di dalam apa? Di dalam spesifikasi ada. Inilah kemudian kenapa di dalam Perpres disebut dalam perencanaan pengadaan, dalam persiapan harus diperhatikan. Salah satu yang diperhatikan apa? PPDN, penggunaan produk dalam negeri. Di situ dilihat dari TKDN, ada BMP, biaya manfaat perusahaan. Kemudian ada SNI, ada keberlanjutan. Nah, 3 aspek ini terpenuhi ketika kita meminta mereka menggunakan jasa pengiriman nasional, jangan jasa pengiriman internasional. Makanya penting di dalam spesifikasi menyebutkan bahwa penyedia atau rancangan kontrak penyedia dalam melakukan pengiriman menggunakan jasa pengiriman nasional. Nah, sehingga kalau, waduh Pak, kemarin kami waktu nyusun penawaran nggak mikirin itu. Loh, berarti Anda nggak baca dong di dalam spesifikasi dan rancangan kontrak kami. Kan di situ jelas. Ya terus gimana ya Pak? Ya udah diusahakan lah. Jangan sampai nanti kita kena periksa nih berdua. Gitu kan. Ini demi kepentingan kita juga. Kalau Bapak sudah ngirim barang kemudian kita diaudit dan ketemu bahwa kita kita mengabaikan tentang produk dalam negeri padahal tertuang di dalam spek dan SSUK, bahaya betul Pak. Rugi bersama kita, bukan cuma saya yang rugi, Bapak juga rugi. Nah, disinilah muncul diskusi tentang bagaimana kita, wah kalau untuk jasa pengiriman nasional saya terpaksa harus nyari dulu Pak. Nggak apa-apa, Anda kan punya waktu 15 hari tuh, karena Anda cepat purchase ordernya. Gitu. Oke, jadi bisa Pak ya, kan kita tadi jadwalnya 30 hari ya, kami minta jadi 45 hari, nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, toh masa pelaksanaan masih bisa ini kan. Oke, nah disinilah diskusinya ya. Tapi PPK harus punya standing point sendiri, jadwal itu harus disusun. Jadi kurva S itu bukan kewajiban penyedia saja, kewajiban PPK juga nyusun. Nah, PPK mungkin nggak ahli nyusun, maka adanya konsultan perancang untuk konstruksi. Untuk barang gimana Pak? Untuk barang nggak dilarang ada konsultan ya Bapak Ibu sekalian. Apalagi untuk pengadaan-pengadaan impor, saya sarankan menggunakan tenaga ahli. Bisa tenaga ahli perorangan, bisa tenaga ahli perseorangan. Ada perbedaan. Kalau tenaga ahli perorangan itu personilnya, satu ahlinya, langsung ke ahlinya. Jadi misalkan saya ahli pengadaan, ya udah hire perorangan. Tapi kalau perseorangan itu bisa berupa perusahaan perseorangan. Jadi perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Itu perseorangan. Sekarang ada IUMK ya, izin usaha mikro kecil. Itu kan boleh perseorangan. Jadi perseorangan ini boleh meng-hire tenaga kerja, boleh tenaga ahli juga seperti itu. Nah, ini dinamikanya. Jadi pada saat pengiriman nanti dinamikanya juga tinggi sekali itu. Nanti ada misalkan ada gelombang tinggi, gelombang pasang dan segala macam karena pengiriman menggunakan jasa kargo laut misalkan segala macam, itu kemudian akan bisa mengubah skema jadwal pelaksanaan pekerjaan. Dari pembicaraan itu saja kita sudah bisa melihat ada potensi terlambat nggak ini pekerjaan. Sehingga membicarakan bahwa akan ada terlambat dan denda itu bukan tiba-tiba ujuk-ujuk tiba-tiba kena denda penyedianya, enggak. Sudah kita bicarakan dari awal, Pak. Ini kalau Bapak seperti ini terus ini pengiriman, Bapak kan sudah satu kali beralasan bahwa ada gelombang pasang. Terus kita kan menangani gelombang pasang ini susah. Orang ini
kondisi alam. Iya betul Pak, berarti ini keadaan kahar. Oh, mohon maaf. Ini bukan keadaan kahar, ini adalah keadaannya. Laut pasang kira-kira sudah sering nggak Pak? Sudah sering, pernah terjadi dan segala macam. Oh, berarti ini bagian dari mitigasi risiko Pak. Jadi ini bukan bukan keadaan kahar. Bahwa ini keadaan unforeseen, sesuatu yang tidak bisa diperkirakan waktunya, oke. Tetapi kejadiannya terjadi atau tidak, ini kejadiannya bisa terjadi, sudah dipertimbangkan. Ini unforeseen saja, bukan unforeseeable. Kalau unforeseeable itu adalah sesuatu yang memang sama sekali tidak pernah bisa diduga, baik dari sisi kejadian maupun dari sisi waktunya. Tapi kalau unforeseen itu adalah sesuatu yang bisa diduga terjadi, tetapi kita tidak tahu kapan terjadinya. Nah, kalau unforeseen ini wilayah mitigasi risiko. Kalau unforeseeable ini wilayah keadaan kahar. Nah, ini juga harus kita perhatikan gitu. Oke Pak, kalau begitu caranya, kayaknya kita nggak bisa pakai laut nih. Terus menurut saudara gimana caranya? Kami mengusulkan kita menggunakan jasa kargo udara, tapi tentu harganya lebih mahal. Wah, ini kita bicara lagi nih kan. Kalau harga lebih mahal, kata PPK, mohon maaf, kami tidak bisa nambah nilai kontrak. Karena terus terang kejadian ini bukan kejadian bukan kejadian yang menjadi tanggungan risiko dari PPK. Ini tanggungan risiko dari Bapak. Ya, Bapak bisa pakai kargo udara, tetapi juga bisa pakai kargo laut dengan risiko nanti akan kena denda kalau misalkan terlambat. Dan keterlambatan itu kita hitung bukan dari terakhir masa pelaksanaan kontrak, tapi keterlambatan dari jadwal yang dijanjikan. Berarti keterlambatannya kapan? Kalau 30-30 berarti keterlambatannya dihitung di 6 hari ke 61. Loh, masa pelaksanaan pekerjaan kan 90 Pak, kok di hari ke-61 sudah kena denda? Karena di hari ke-61 kita sudah berjanji bahwa 61 itu adalah wilayah serah terima pekerjaan. Artinya barang sudah datang ke tempat kita atau ke tempat titik lokasi yang kita janjikan. Berarti di hari ke-61 sudah bisa denda 1 per mil per hari. Hari ke-62 1 per mil per hari dan seterusnya. Nah, ini harus kita bicarakan bersama di dalam rapat pengendalian kontrak. Tapi bagaimana bisa mengendalikan kontrak kalau masa pelaksanaan tidak kita susun? Ini nanti kita akan berbicara lagi tentang tata cara pembayaran, tahapan-tahapan pembayaran gitu. Ini mungkin akan ada beberapa sesi lah. Insya Allah nanti minggu depan saya persiapkan betul-betul nih, ada beberapa materi ini saya persiapkan. Kemudian harapannya nanti juga ada ya doakan aja saya bisa nyari-nyari dokumen-dokumen dulu untuk dijadikan template pengendalian kontrak. Jadi ada surat-surat misalkan template jadwal ya. Saya ingat pernah bikin itu template jadwal untuk pengadaan barang. Kemarin ada paket juga 2000 berapa itu paket pengadaan alat peraga pendidikan. Lumayan besar itu 4,3 miliar. Nah, 4,3 miliar, 4, berapa pokoknya 4 miliar lebih lah gitu. Terus kemudian kita menggunakan mekanisme pergudangan. Jadi di dalam syarat spesifikasi itu juga penyedia harus memiliki gudang setempat di wilayah Banjarbaru, Kabupaten Banjar gitu. Tujuannya apa? Nanti barang itu masuk gudang semua, nanti proses serah terima itu di gudang itu. Proses serah terima awal ya. Karena ada titik bagi, ada titik lokasi. Jadi titik baginya di gudang, nanti titik lokasinya sistem serah terimanya diterimakan oleh masing-masing sekolah. Nah, di situ juga diatur mekanisme serah terimanya. Jadi tetap penyedia yang ngirim, tapi untuk dulu masih ada PPHP ya, dulu masih ada PPHP. Jadi PPHP-nya ada di masing-masing sekolah. Itu. Nah, ini bagian. Jadi dinamikanya akan bisa terjadi gitu ya. Oke, jadi jadwal pelaksanaan sebaiknya tidak menjadi persyaratan evaluasi teknis ya Pak, karena dengan mengikuti yang tersebut artinya penyedia menyanggupi jadwal pelaksanaan yang ada di spek. Masih muncul persyaratan tersebut. Walaupun sebenarnya ya itu tadi. Ya. Betul. Karena untuk konstruksi khususnya itu ada namanya detail engineering design gitu. Masa detail engineering design cuman isinya gambar, hasil dari AutoCAD aja. Kan harusnya di situ juga ada jadwal ya. Karena kita kan munculnya analisa dan seterusnya. Jadi sudah muncul sebenarnya. Nah, kenapa di dalam SPSI itu dimunculkan? Saya nggak tahu ya apa dasarnya. Tetapi
perlu kita lihat bahwa di dalam SPSE itu tidak hanya untuk konstruksi loh. Jasa lainnya itu ada pengadaan jasa yang perlu penyedia menyusun jadwal. Karena PPK nggak sanggup menyusun jadwal. Jasa lainnya ya. Karena jasa lainnya ini tidak bisa distandarisasi, namanya juga jasa lainnya. Ada jasa lainnya yang memerlukan tenaga kerja. Berarti kan kita ada evaluasi personil. Ada jasa lainnya yang cuman tidak memerlukan pekerja, cuman alat. Berarti kita cuman mengevaluasi alat. Misalkan yang memerlukan jadwal misalkan. Jasa lainnya pelaksanaan pelatihan. Pelaksanaan pelatihan itu dalam penawaran bisa loh kita syaratkan untuk jasa lainnya pelaksanaan pelatihan. Syaratnya adalah penyedia menyiapkan modul, penyedia menyiapkan rundown dari pelatihan, kemudian penyedia menyediakan jadwal pelatihan. Maka jadwal pelaksanaan menjadi syarat di dalam tender untuk jasa lainnya, tetapi untuk konstruksi tidak. Ya kan, karena SPSE digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, ya bisa saja ada itu. Gitu ya, mudah-mudahan bisa ini. Memang kita jarang sih mengupas tentang barang, jasa lainnya jarang. Karena apa? Paling banyak yang jadi masalah itu adalah tender konstruksi. Ya, jadi memang digunakan karena jasa lainnya ini memang tidak standar. Jadi kita bisa saja. Bahkan kalau ada yang kita misalkan nih personil menghadirkan personil pada saat proses pembuktian, itu sebenarnya proses pengadaan jasa lainnya, bukan proses pengadaan jasa konstruksi atau pekerjaan konstruksi. Jasa lainnya ada untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kita harus menghadirkan personil pada saat pembuktian. Nah, jadi ini yang perlu kita, spektrumnya bisa kita luas. Ternyata jadwal pelaksanaan pengadaan barang lebih rumit Pak ya. Kalau jadwal pelaksanaan konstruksi finishnya kan jelas WHO ya. Iya ya, karena kita memang jarang memperhatikan itu. Kita bisa bayangkan teman-teman PPK yang pengadaan barang Pak, mereka nggak dibikinkan panduan. Sekarang dokumen pengadaannya itu menggunakan MDP model. Kalau dulu standar enak, pakai aja standar gitu. Buat PPK yang ini udah standar aja, itu sudah jauh lebih aman. Sekarang kita pakai model. Kayaknya saya ingin sekali berkhidmat kepada teman-teman yang PPK pengadaan barang. Biarlah ini bukan pasar yang menarik gitu ya, tapi saya di wilayah-wilayah itu saja. Jadi pengadaan barang seperti yang Pak Hendra bilang, sebenarnya rumit karena ternyata kita baru mikir bahwa pengadaan barang itu seperti itu. Kita baru mikir saja. Sebenarnya di pelaksanaannya juga seperti itu sebenarnya, cuman nggak pernah kita atur. Gitu. Peristiwa putus kontraknya kalau pengadaan barang pasti di akhir-akhir kontrak. Tetapi kalau kita susun jadwal pelaksanaan pekerjaan yang baik gitu ya, putus kontraknya bisa di awal-awal kontrak, barang belum dikirim udah bisa diputus. Negara udah dapat jaminan pelaksanaan 5%. Begitu putus kontrak kita bisa tunjuk penyedia cadangan, kan ya? Undang penyedia cadangan untuk melanjutkan. Toh mereka kalau berbeda dengan konstruksi kan, penyedia cadangan tinggal kita negosiasi harga saja. Dan penyedia cadangan juga berminat sekali untuk menjadi pemenang gitu. Karena apa? Kata penyedia cadangan kan, barang yang ditawarkan ya barang yang kemarin juga kami sudah komunikasi dengan supplier. Jadi jauh lebih mudah, putus kontrak penunjukan langsung. Negara udah dapat 5% jaminan pelaksanaan dicairkan. Jadi PPK tidak merugikan negara atau tidak menyebabkan negara ini. Karena apa? Kita udah rancang jadwalnya. Yang jadi masalah, PPK nggak pernah nyusun jadwal. Bahkan kadang-kadang jadwal itu hanya menyesuaikan dengan sisa waktu yang kita miliki Pak, sampai dengan akhir tahun. Pengadaan, berapa pengadaan? Ini pengadaan, berapa lama waktunya? Ini tinggal berapa lama ya waktunya? Masih tinggal 3 bulan Pak. Oke, 3 bulan cukup lah. 3 bulan. Gitu. Padahal kalau kita setting betul-betul, ternyata 2 bulan juga selesai tuh pengadaan. Nggak perlu sampai bulan 31 Desember. Kalau sampai 31 Desember nanti
Ada tuh mungkin Senin nanti tayang vlog saya terkait dengan denda keterlambatan itu. Ngevlognya di tempat Mbak Desi kemarin. Nyuri-nyuri waktu. Tuh. Nah, itu saya sampaikan. Nanti juga kita akan bahas secara detail ya di dalam di dalam prosesnya nanti. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Oh, lewat WA justru pertanyaannya. Nyebrang. Pak Samsul, kalau menyusun jadwal eh, pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang itu menggunakan konsultan, boleh nggak? Boleh. Tadi seperti saya bilang, boleh sekali. Nah, kapan kita menggunakan konsultan? Konsultan bukan tentang jenis barang jasanya. Konsultan itu kata kuncinya adalah ahli. Maka ketika pertanyaannya kapan kita membutuhkan konsultan, jawabannya cuma satu, ketika kita tidak ahli. Kalau kita ahli, ngapain kita butuhin konsultan? Maka dari itu saya selalu bilang, Pak Samsul, kalau pekerjaan konstruksi wajib nggak konsultan perancang, konsultan pengawas? Nggak wajib, saya bilang. Pada rame. Sampai keluar di Facebook. Kata ahli pengadaan, tidak wajib konsultan itu. Ini ilmunya dari mana? Aduh. Saya bilang kok tiba-tiba keluar di Facebook ya. Ini kadang-kadang kawan-kawannya mungkin yang kenal saya ya, kalau sebelum itu ya udah konfirmasi aja nggak apa-apa. Seberapa besar pun perdebatannya, seberapa sengit pun perdebatan kita, insya Allah saya akan dengan legowo kalau memang saya salah. Sampaikan aja secara langsung. Saya orangnya nggak anti kritik juga gitu ya. Kalau memang kita berbeda pendapat ya nggak apa-apa, manusia itu berbeda. Kalau sama bahaya nanti. Istri saya yang bingung milih. Ini suami saya yang mana yang sama semua? Ini nggak ada competitive advantage gitu ya. Berbeda biasa. Gitu. Berbeda pendapat bukan berarti bertentangan, tidak juga gitu ya. Bukan tentang itu. Beda lagi. Jadi intinya adalah ketika kita berbeda, ya udah jangan muncul di Facebook dulu lah soal yang tadi ya. Kata ini nggak perlu konsultan. Saya cuma bilang bahwa tidak wajib konsultan itu di dalam proses konstruksi itu nggak wajib. Yang wajib itu pelaksanaan pekerjaan konstruksi wajib ada perancang, wajib ada pengawas. Karena suatu pekerjaan konstruksi kalau tidak dirancang dan tidak diawasi, ini melanggar prinsip efisien, efektif, dan accountability. Karena kita sedang melaksanakan prinsip-prinsip good governance. Prinsip good governance itu apa? Prinsip kehati-hatian menggunakan uang negara. Nah, jadi yang tidak wajib itu konsultannya. Lah kalau misalkan anggap saja dinas PU punya ahlinya, punya orang yang ber-SKA pula. Ya udah, beliau bisa, tidak perlu konsultan, beliau saja yang jadi ahlinya, nggak apa-apa. Beliau yang merancangkan. Terus beliau sendiri yang mengawasi gimana Pak? Ya nggak apa-apa juga, orang internal kita kan. Berarti perancangan dan pengawasan ada. Nah ini juga tujuannya untuk apa? Saya menjawab seperti itu supaya jangan ada lagi temuan-temuan ketika sebuah pekerjaan itu tidak ada konsultannya kemudian jadi temuan. Dan ini sudah sering saya temukan. Bahkan ada di beberapa kasus yang sudah masuk ke wilayah aparat hukum, itu indikasinya dinilai dari situ bahwa pekerjaan ini bermasalah karena tidak ada konsultannya. Padahal PPK-nya sudah pegang dokumen perancangannya. Perancangannya dari mana? PPK ngambil dokumen perancangan berasal dari as-built drawing dari bangunan terdahulu. Ini pemeliharaan kebetulan kasusnya. Jadi pemeliharaan itu dokumen rancangannya diambil dari as-built drawing bangunan pokok, bangunan utama yang dipelihara. Nah, tindakan itu dianggap melanggar ketentuan karena nggak ada konsultannya. Padahal dokumen rancangannya ada. Pengawasannya dilakukan oleh teman-teman dari dinas teknis.
Ini jadi bagian juga ya kita diskusinya. Jadi seperti itu ya. Jadi pengadaan barang boleh ada konsultannya kalau memang tidak ahli, tetapi yang jadi catatan, kebutuhan konsultan itu harus muncul sebelum penyusunan anggaran. Ya kalau munculnya saat sesudah ada anggaran ya PA juga bilang, "Oh, boleh ya?" Kata siapa boleh? Kata Pak Samsul boleh, Pak. Oke, nanti saya hubungin Pak Samsul. Gitu saya jawab. Ya, iya betul, Pak. Boleh konsultannya. Oh, kalau gitu aman, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak, mohon maaf ini, anggarannya ada nggak? Waduh, iya, memang anggarannya nggak ada, Pak. Orang DPA-nya sudah diketok gitu kan. Nah, terus gimana, Pak ini? PPK sementara butuh konsultan karena PPK-nya bilang, saya ini sarjana. Oh, ini sarjana lagi. Nah, saya ini bukan ahli di bidang itu, gitu. Nah, gini, susah nih jadinya. Bahkan kemarin PA-nya bilang, Pak Samsul, gimana kalau kira-kira kita minta aja konsultannya untuk dampingin PPK dulu, dia yang bikinin. Nanti kita carilah jalannya nanti di APBD perubahan. Wah, saya bilang nggak usah deh. Daripada saya berkontribusi kepada kesialan Bapak, mending enggak, saya bilang gitu. Susah. Gitu. Bahkan ini kejadian, ini baru baru saja saya dapat cerita kejadian eh apa? Ternyata dokumen perancangannya itu justru didapat dari penyedia. Dan penyedia itu kebetulan tidak menang pada tender itu. Apes banget itu. Jadi dia di hire lah, ditanyain kepada penyedianya, gimana nih, Anda pernah nggak punya mengerjakan ini? Oh pernah Pak, saya pernah ngerjain. Diserahin lah dokumennya, serahin, oh ini aja tinggal ubah nama ini segala macam ini kan semua. Udah, si penyedia berharap bisa menang. Ya si BPK yang minta ini merasa terbantu. Gitu. Tiba-tiba proses tender, ada penyedia lain yang jauh lebih bagus penawarannya. Harganya lebih rendah. Begitu itu menang, penyedia yang ngasih dokumen perancangan ini nggak menang. Bisa jadi masalah. Ini juga hati-hati. Ini bagian juga ya, diskusi. Jadi bagian apa yang kita harus pertimbangkan gitu ya. Jadi sekali lagi eh, di dalam pertama supaya tidak terjadi masalah-masalah seperti ini, mari kita susun dengan baik proses persiapan perencanaan dan persiapannya. Jadi di dalam komponen spesifikasi harus ingat sekali, komponen spesifikasi itu paling utama 4: kualitas, kuantitas, lokasi sumber, kemudian waktu. Dimensi waktu ini berkaitan dengan masa pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, tahapan-tahapan pelaksanaan. Ini harus disusun, harus ada di dalam spesifikasi dan diupload di dalam dokumen pemilihan. Apa ini wajib, Pak? Saya nggak bilang wajib. Nanti kalau saya bilang wajib, nanti dikomparasi lagi dengan regulasi, dikomparasi lagi dengan ahli yang lain. Tetapi saya bilang ini harus dimasukkan di dalam spesifikasi. Kemudian catatan yang ketiga, ketika itu sudah masuk dalam spesifikasi, maka ini tidak harus dilakukan evaluasi saat tender. Tujuannya dimasukkan ke dalam dokumen pemilihan adalah agar penyedia tahu bahwa dalam spesifikasi mereka itu ada jadwal yang sudah ditawarkan oleh PPK. Apakah itu boleh berubah? Boleh, karena ini tidak dipertandingkan. Karena ini hanya syarat berkontrak saja, syarat pelaksanaan pekerjaan saja. Jadi ini boleh berubah di dalam spesifikasi ini. Yang penting output dan tahapannya sesuai dengan apa yang sudah disetting di dalam proses kebutuhannya. Jadi tidak semua yang ada dalam spesifikasi itu jadi syarat tender. Kalau syarat tender tidak boleh berubah bahkan setelah tanda tangan kontrak. Lihat, ini kalau ada syarat yang tidak seperti itu nih akan goyang sendirinya. Ini yang lagi goyang-goyangnya nih syarat personil. Pak, personilnya kan bisa diganti. Sih, bukan personilnya yang bisa diganti. Gitu ya. Tapi ketika personil yang dihadirkan itu
tidak sesuai dengan SKA, tidak sesuai dengan keahlian yang disyaratkan di dalam spesifikasi, maka personil yang dihadirkan tadi bisa diganti. Jadi kata kuncinya ada di dihadirkan. Artinya yang dipertandingkan kemarin sudah ada, bukan barang yang goib. Kalimatnya kan mengganti ya. Kalau yang namanya mengganti, kira-kira boleh nggak yang diganti itu nggak ada dulu? Ya kalau misalkan yang diganti itu nggak ada, berarti kalimatnya bukan mengganti. Ini berarti menawarkan baru. Gitu. Tapi kalau mengganti, yang awal dulu ada. Oh, yang awalnya ada. Oh, ternyata dia nggak sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Oke, berarti ini boleh diganti. Nah, ini substansi sekali menurut saya, filosofis sekali dan logik ya, logik. Nah, ini juga bagian. Jadi jadwal tahapan itu menjadi bagian dari spesifikasi yang harus dijelaskan di dalam spesifikasi dalam dokumen, dan kemudian juga sebagai catatan juga harus disampaikan di dalam acara penjelasan. Saya termasuk orang yang bermazhab bahwa yang namanya penjelasan itu bukan penjelasan tender, tapi penjelasan pekerjaan. Jadi acara penjelasan itu tidak terbuang-buang waktu hanya menjelaskan bagaimana daftar riwayat pekerjaan itu bentuknya, kemudian kalau tidak bertanda tangan itu buang-buang waktu. Karena seharusnya itu sudah jelas di dalam dokumen pemilihan. Unsur kriteria tata cara. Nah, yang belum jelas apa? Yang belum jelas adalah spesifikasi di dalam dokumen pemilihan, spesifikasi dan rancangan kontrak, bahkan RAB-nya. Itu yang kita jelaskan. Bapak Ibu sekalian, kontrak kita adalah kontrak lumsum. Karena kontrak lumsum, maka yang mengikat adalah spesifikasi. Spesifikasi yang mengikat adalah gambar. Maka apabila terjadi pertentangan antara daftar kuantitas harga dengan gambar, yang diacu adalah gambarnya. Karena ini kontrak lumsum. Jika gambar meminta 10 jendela, kemudian di RAB-nya hanya tertuang 8 jendela, maka yang dikerjakan harus 10 jendela. Ini bagian yang akan kita diskusikan pada saat rapat persiapan tanda tangan kontrak, bukan pada saat pertandingan. Tetapi di acara penjelasan sudah dijelaskan bahwa ini kontrak lumsum, maka kontrak lumsum yang mengikat adalah spesifikasi dan jadi acara penjelasan pekerjaan yang paling penting, bukan acara penjelasan tender, karena seharusnya tender itu sudah jelas. Kalau sampai penjelasan tendernya nggak jelas, berarti dokumen tendernya belum jelas. Nah, ini mudah-mudahan nanti baik itu pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya, even itu pengadaan konsultan ya, apalagi pengadaan konsultan. Pengadaan konsultan itu penyusunan jadwal penting sekali. Gitu. Karena di dalamnya muncul tahapan-tahapan. Karena di dalam konsultan itu tahapannya jelas. Tahapan, bahkan kalau misalkan kontraknya kontrak lumsum ya. Kontrak lumsum untuk konsultan perancang nih. Itu tahapan-tahapan tuh mengikat kepada output lah. Nah, dan setiap output itu ada harganya. Karena di kontrak lumsum, BLP, biaya langsung personil, dan biaya langsung non personil itu tidak lagi mengikat kepada jumlah berapa personilnya, berapa bulan dia bekerja dan seterusnya, tapi justru kepada outputnya, berapa persen di output 1, berapa persen di output 2 dan seterusnya. Nah, ini konsultan juga perlu menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan gitu. Ini yang harus kita perhatikan ya. Kemudian kalau pekerjaan konstruksi udahlah, nggak usah kita bahas, itu jelas sekali. Jadwal pelaksanaan di pekerjaan konsultan bahkan bisa menjadi part yang dapat diklarifikasi negosiasi. Iya. Nah, kemarin ada pertanyaan, saya untung Mbak Desi nanya. Pak Samsul itu kan aneh banget ya, di konsultan itu klarifikasi negosiasinya kok setelah penetapan pemenang.
Tapi di pekerjaan konstruksi klarifikasi negosiasinya kok sebelum penetapan pemenang sih? Ini yang aneh konsultan kayaknya. Ini ya. Saya kebetulan lama mempelajari itu dan pertanyaan itu dulu pertanyaan saya. Alhamdulillah sudah terjawab. Jadi kalau di konsultan itu karena hasil pekerjaannya atau output pekerjaannya itu sifatnya intangible, tidak bisa kita lihat wujudnya, maka klarifikasi negonya adalah bersifat kewajaran dari apa yang ditawarkan. Bukan tentang harganya lebih murah, harganya lebih mahal, tidak. Jadi harga mahal wajar sesuai dengan kualitas yang akan dihasilkan. Kualitas dari pekerjaan konsultan itu sangat berbeda, nggak bisa dipastikan ukurannya. Outputnya mungkin kelihatan sama, outputnya bisa dokumen laporan, outputnya cuma berupa gambar, outputnya dari ide-ide, analisa, dan seterusnya. Mungkin sama kalau kita hitung, kita sebut-sebut sama. Tetapi kualitasnya berbeda, relativitas kualitasnya berbeda. Konsultan yang berpengalaman jam terbangnya tinggi dengan konsultan yang jam terbangnya rendah, ini mungkin output yang kita lihat, yang bisa kita lihat ya, itu mungkin sama. Jumlah laporannya 10 juga, fotokopiannya 10 juga, kontennya juga 10 juga, dan segala macam. Tetapi kualitasnya berbeda. Maka pangkat klarifikasi negosiasi untuk konsultan itu adalah klarifikasi negosiasi biayanya, kewajaran biaya. Ini klarifikasi nih. Nah, sekarang untuk pekerjaan konstruksi, kok klarifikasi negosiasinya di saat penetapan di saat proses sebelum penetapan pemenang? Iya, karena apa? Konstruksi itu tangible, berwujud. Sudah jelas bentuknya, gambarnya jelas. Maka yang kita negosiasikan bukan biayanya. Yang kita negosiasikan ada kewajaran harganya. Makanya di dalam konsultan tidak ada kewajaran biaya. Tidak ada evaluasi kewajaran harga. Karena konsultan basicnya biaya. Price and cost analysis. Price itu untuk sesuatu yang wujud dan bisa distandarisasi. Tetapi kalau cost itu untuk sesuatu yang relatif. Price kuantitatif, cost kualitatif. Nah, ini nanti masuk lagi penelitian, ada penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu akan meneliti soal harga, penelitian kualitatif akan berbicara tentang cost-nya. Jadi gitu. Jadi betul sekali, jadwal pelaksanaan pekerjaan itu merupakan bagian yang diklarifikasi dan negosiasi dalam konsultan. Karena apa? Kita harus melihat, jangan sampai kelamaan survei aja hasilnya nggak kelihatan gitu kan. Itu juga bagian-bagian. Oke, baik. Ini sudah jam 9, hampir jam 10 sih saya. Saya cek dulu di YouTube ada nggak. Ini saya wajar aja sih di YouTube nih, ada yang kemarin mencak-mencak Pak Samsul nih acaranya mendadak saya nggak sempat ikut nih, pasti ada yang marah lagi nih. Pak, bagaimana kalau kita membeli laptop di daring Bukalapak, di daringnya, apakah harus menggunakan CP atau tidak? Terima kasih. Oh, ini Bukalapaknya harus masuk bela pengadaan ya Pak? Jadi kalau misalkan belanja di toko daring itu harus masuk bela pengadaan. Nah, kalau harus masuk bela pengadaan ya udah nggak perlu pakai CP lagi, gitu ya kayak depannya. Nggak perlu pakai CP lagi, langsung saja kalau bela pengadaan itu dengan metode pembelian langsung atau purchasing. Jadi tidak perlu ya pakai CP. Nah, tapi Pak saya tetap pengen beli di Bukalapak gitu ya. Nah, ini kalau nilainya sampai dengan 200 juta atau nilainya sampai dengan 50 juta atau nilainya sampai 10 juta, ya tidak dilarang juga sih sebenarnya langsung ke Bukalapak. Cuman yang jadi masalah Pak, nanti kalau belanja online di non bela pengadaan itu bayarnya susah. Karena kalau online shopping itu bayarnya di depan pintu pagar. Jadi sebelum barang dikirim itu sudah dibayar. Nah kita kan nggak bisa seperti itu.
Untuk pengadaan barang jasa pemerintah kan barang datang, kita serah terimakan, baru bisa dibayar. Kecuali sudah ada mekanisme kartu kredit pemerintah atau KPP, kartu kredit pemerintah KKP, kartu kredit pemerintah. Maka ini bisa bisa saja seperti itu. Tapi saya pikir untuk daerah belum ya, belum. Jadi gunakan saja bela pengadaan untuk itu, karena di bela pengadaan sudah ada apa? Sudah ada juga eh, mekanismenya. Oke, ada lagi, ibu sekalian. Nanti besok malam minggu berikutnya nanti kita akan sambung lagi materinya dengan eh, saya akan siapkan beberapa slide. Kemudian mudah-mudahan juga sempat saya disiapkan beberapa template atau format jadwal pelaksanaan pekerjaan untuk beberapa contoh pengadaan barang ya. Syukur-syukur kalau misalkan saya dapat pengadaan, kemarin ada pengadaan event organizer sebelum sebelum ada ini, sebelum ada regulasi-regulasi yang baru. Karena event organizer juga karakteristiknya khusus juga gitu ya, dan tidak bisa diseragamkan, tergantung eventnya. Oke, baik. Ini jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita bisa break dulu untuk istirahat, untuk kita sambung lagi malam minggu depan. Terima kasih buat yang sudah berhadir di sini. Lumayan banyak nih, sudah ada Mbak Rora juga, ada Muhammad Fahroni, Pak Jalul Ihsan, Risman. Terima kasih sudah bersedia hadir. Insya Allah minggu depan malam minggu depan bisa lebih terjadwal ya. Jadi kita bisa di ini, saya juga lagi sedang mikirin ini untuk membuat satu grup khusus terkait dengan materi manajemen kontrak. Jadi grup saya khusus manajemen kontrak. Rencananya mau bikin seperti itu. Kemudian kita buat kelas rutin grup manajemen kontrak. Nah, ini kemarin saya mencoba menerapkan pembelaan kepada produk dalam negeri, yaitu melalui Big Light gitu. Ternyata tidak terlalu smooth gitu. Dari ada beberapa teman yang mengeluh bahwa Big Light ini Light Big ini tidak akomodatif karena apa? Dia tidak bisa tidak bisa bekerja di belakang layar. Artinya apa? Kalau kita baru setelah kita buka aplikasi baru message itu bisa terbaca. Jadi kita tidak bisa update seperti WhatsApp misalkan yang bisa ini. Nanti mungkin saya sedang pikirkan dengan tim untuk membuka grup WhatsApp yang khusus untuk kita nanti membahas manajemen kontrak. Kemudian kita rutin di malam mingguan kumpul untuk ininya. Kemudian ada sistem absensi juga. Saya nanti minta tolong spesialis wali kelas ini. Nanti saya bicarakan dengan wali kelas, ibu wali kelas. Mudah-mudahan beliau bisa membantu. Jadi kita bisa rutin untuk berdiskusi, kemudian bisa sharing materi, sharing pengalaman tentang manajemen kontrak khususnya. Manajemen kontrak. Khususnya ya terkait pengadaan, tidak hanya konstruksi ya. Saya pengennya sih tidak konstruksi, saya pengennya sih pengadaan barang, pengadaan ini. Mudah-mudahan bisa. Ini saya sedang rancang juga dari kemarin di perjalanan diskusi dengan beberapa teman. Iya Pak, kita sebaiknya kita bisa yang di Light Big itu tidak bisa berjalan dengan baik ya, karena ya itu tadi kendalanya di aplikasi. Mungkin aplikasinya sangat perlu lagi dikembangkan. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua yang berhadir. Terima kasih juga ini buat Mbak Desi. Itu ada si Suci ya di belakang ya sih. Ya, terima kasih Pak Dwi Yuli atau Pak Dwi Yuli ya, bener ya, nih nanti saya salah nyebutnya Mbak atau Pak ya. Bapak ya Pak Dwi. Ibu, Pak. Oh Ibu, tuh kan salah saya ini memang nggak tepat terus. Kemarin ada Pak Susan juga udah pede banget ya di telepon gitu. Ya terima kasih
Bu Dwi, kemudian Pak Irfan, Om Swendra ini nggak ada suaranya nih, memantau saja nih. Kemudian Pak Hendratma, terima kasih. Mbak Rora juga. Mbak Rora mana suaranya nih? Dia kemarin nggak bisa ketemu di sama, nggak bisa ketemu di Samarinda ya. Keburu Bapak. Salah saya juga sih waktunya mepet gitu ya. Saya juga nggak bilang Balikpapan soalnya ada yang sensitif dengan Balikpapan. Pak Jahlul, Pak Risman, terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung. Insya Allah minggu depan saya akan umumkan grupnya, kemudian nanti juga kita bicarakan tentang, saya juga akan sampaikan tentang tata tata tertib grup supaya lebih tertib. Kemudian juga kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Jika uh, bisa aktif, kemudian bisa banyak informasi yang bisa kita gali bersama, insya Allah kita terus kembangkan gitu ya. Baik, nanti di WA saya saja buat yang ingin, nanti minggu depan lah kita gabung. Minggu depan link Zoom-nya tetap sama 99708229468. Kemudian passwordnya juga sama 780751. Insya Allah minggu depan Sabtu saya alokasikan waktu. Kalau tidak ada kendala dan halangan, minggu depan kita akan adakan. Waktunya juga sama, sekitar jam 20.30 sampai 21.30, tergantung apa dinamikanya. Nah, kemudian di malam minggu itu saya akan umumkan. Kita akan bikin grup dan sekaligus juga membagikan link untuk grupnya. Nanti topiknya khusus tentang manajemen kontrak. Jadi topiknya khusus manajemen kontrak. Kita akan rutin juga di malam mingguan membahas manajemen kontrak. Buat kawan-kawan yang tertarik dengan manajemen kontrak silahkan gabung. Tetapi yang bukan tidak tertarik ya, passion lagi. Jangan cerita passion. Nah ini yang lebih banyak tertarik dengan proses pemilihan, ya silahkan, nggak apa-apa tidak bergabung di grup. Apakah tetap bisa juga ikut malam mingguan? Tetap bisa ikut malam mingguan, tetapi tentu nanti saya upayakan update terus di grup untuk malam mingguannya gitu ya. Tapi untuk umum tetap bisa bergabung. Kemudian untuk teman-teman di YouTube juga malam minggu depan nanti akan saya umumkan juga tentang pendaftaran grupnya, link grupnya. Jadi silahkan nanti klik di link tersebut. Saya juga akan bagikan di chat. Kemudian di YouTube, mohon maaf, ini berdasarkan apa ya, advice dari tim SR gitu. Untuk chat di YouTube itu hanya untuk yang subscribe saja. Jadi yang bisa ngechat di YouTube itu ya hanya yang sudah subscribe di channel YouTube. Ini berdasarkan advice dari tim bahwa ini untuk mengefektifkan gitu ya. Karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam chat komennya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Selamat bermalam minggu. Salam sehat buat semuanya. Salam bahagia buat keluarga dan keluarga Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk saya end dalam hitungan 3. 1, 2, ada Suci. Satu.